Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melindri Putri Patialo dari Fakultas Psikologi kelas I. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Kita langsung masuk saja pada perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa lepas dari peran ilmu. Bahkan perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu. Tahap-tahap perkembangan itu kita menyebut dalam konteks ini sebagai periodisasi sejarah perkembangan ilmu, sejak dari zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Kemajuan ilmu dan teknologi dari masa ke masa adalah ibarat mata rantai yang tidak terputus satu sama lain. Hal-hal baru yang ditemukan pada suatu masa menjadi unsur penting yang bagi penemuan-penemuan lainnya di masa berikutnya. Demikianlah semuanya saling terkait. Oleh karena itu, melihat sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari rentetan sejarah ilmu sebelumnya. Kondisi itulah yang kemudian mengalami percepatan atau bahkan radikalisasi yang tidak jarang berada di luar dugaan manusia itu sendiri. Yang dimaksud sejarah dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal dari sekitar abad ke-15, sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotannya pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga saat sekarang ini. Akan kita lihat terlebih dahulu secara sederhana potret ilmu modern yang telah melahirkan hal-hal radikal yang membedakannya dengan ilmu di zaman pertengahan dan klasik. Zaman modern misalnya dalam banyak hal melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang dianggap establishment atau mapan. Pada masa pertengahan atau zaman klasik, setidaknya dua contoh yang dapat menonjol bisa dikemukakan di sini. Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543 tentang teori heliocentrisme, bahwa matahari adalah pusat dan tata surya dan planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Teori ini jelas-jelas bertentangan dengan pendapat yang diterima secara umum manusia saat itu, yaitu geosentrisme, yang menyatakan bahwa bumilah yang menjadi pusat tata surya atau pusat jagat raya. Kedua, metode induksi yang diperkenalkan oleh Francis Bacon pada tahun 1560 sampai 1626. Ia telah membersihkan sumbangan yang penting dalam menembus metode berpikir deduktif yang penggunaan secara berlebihan telah menyebabkan dunia keilmuan mengalami kemacetan. Francis Bacon menekankan untuk mendasarkan semua pengetahuan dan ilmu atas dasar pengalaman. Ia menganjurkan agar para sarjana dalam menyusun ilmu mengumpulkan sebanyak mungkin fakta pengalaman atau empirical brute fact untuk selanjutnya dianalisis. Satu hal yang tak sulit untuk disepakati bahwa hampir semua sisi kehidupan manusia modern telah disentuh oleh berbagai efek perkembangan ilmu dan teknologi. Sektor ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya, komunikasi dan transportasi, pendidikan, seni, kesehatan, dan lain-lain. Semuanya membutuhkan dan mendapat sentuhan teknologi. Satu hal lain yang menjadi karakter spesifik ilmu kontemporer, dan dalam konteks ini ciri tersebut akan lebih dapat kita temukan secara relatif lebih mudah pada bidang-bidang sosial, yaitu bahwa ilmu kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada untuk kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu yang mereka bangun. Dalam hal inilah penyebutan wacana atau postmodernisme dalam bidang ilmu dan filsafat menjadi diskursus yang akan cukup banyak ditemukan. Begitulah perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik, serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, dan biologi, serta aplikasi-aplikasinya di bidang teknologi rekayasa, genetika, informasi dan komunikasi, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer. Yang pertama adalah santri
priai dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian Clifford Geertz yang dalam versi aslinya berjudul Religion of Java merupakan satu bahasan yang menarik. Penelitian serius Geertz tersebut kemudian lebih banyak dipopulerkan sebagai kerangka tipologisasi berkeagamaan. Masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan priai untuk menyajikan abstraksi yang lebih otoritatif tentang penelitian Geertz ini. Penulis mengutip gambaran Parsudi Suparlan dalam pengantarannya terhadap buku Clifford Geertz Abangan, Santri Priai dalam Masyarakat Java yang merupakan edisi Indonesia dari buku aslinya The Religion of Java. 3 lingkungan yang berbeda yaitu pedesaan, pasar, dan kantor pemerintah yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda atau yang berkaitan dengan masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa telah mewujudkan adanya abangan atau yang menekankan pentingnya animistik, santri yang menekankan aspek-aspek Islam, dan priai yang menekankan aspek-aspek Hindu. Perwujudan citra agama masing-masing, struktur sosial tersebut adalah pesta-pesta ritual yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menghalau berbagai makhluk halus jahat yang dianggap sebagai penyebab dari teraturan dan kesengsaraan dalam masyarakat agar equilibrium dalam masyarakat dapat dicapai kembali atau abangan. Penekanan pada tindakan-tindakan keagamaan dan upacara-upacara sebagaimana digariskan dalam Islam atau santri dan suatu kompleks keagamaan yang menekankan pada pentingnya hakikat halus sebagai lawan dari kasar atau kasar dianggap sebagai ciri-ciri utama abangan yang perwujudannya tampak dalam berbagai sistem simbol yang berkaitan dengan etikat, tari-tarian, dan berbagai bentuk kesenian, bahasa, dan pakaian atau priai. Kemudian kita masuk pada bagian B, yaitu teknologi rekayasa genetika. Salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur adalah di bidang rekayasa genetika berupa teknologi kloning. Teknologi ini pertama kali dilakukan oleh Dr. Gordon dari Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Universitas Cambridge di Inggris pada tahun 1961. Gordon berhasil memanipulasi telur-telur katak sehingga tumbuh menjadi kecebong yang identik atau kecebong cloning. 30 tahun setelah itu, tahun 1993, Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan atau embryo splitting technique. Hanya saja semua cloning yang dihasilkan saat itu rusak. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1997, Dr. Ian Wilmut dari Scotland Roslin Institute berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Teknik yang digunakan Dr. Wilmut dikenal dengan alih inti sel somatik atau somatic cell nuclear transfer atau CGNT, yaitu pengambilan inti sel somatik dari domba jenis tertentu, sebut misalnya domba A, untuk kemudian diinjeksikan ke dalam sel telur domba jenis lainnya atau misalnya domba B. Sebelum injeksi dilakukan, sel telur tersebut sudah diambil terlebih dahulu inti selnya atau dikosongkan dengan suatu loncatan listrik. Inti sel domba A akan berkembang dan membelah dan pada akhirnya akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian kita masuk pada bagian C, yaitu teknologi informasi. Pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Komputer tersebut menggunakan tabung vakum dan elektromekanikal dan bukan tombol-tombol elektronis. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial adalah Univac. Komputer ini dirancang oleh N.E. Craig dan Mauchly dan diperkenalkan pada tahun 1951. Selanjutnya muncul komputer dan transistor yang kokoh menggantikan tabung-tabung vakum yang mudah rusak, dirancang oleh Seymour Cray untuk kontrol data corporation, dan inilah awal dari kecenderungan untuk membuat komputer yang lebih kecil dan lebih cepat. Ide mengenai komputer pribadi atau personal computer (PC)
revolusi di setiap rumah muncul di lembah Santa Clara di sebelah selatan San Francisco, California, sebuah daerah yang kemudian dikenal sebagai lembah Silikon. Pada tahun 1977, Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan perusahaan komputer bernama Apple Computer Inc. Pada bulan April tahun 1977 itu, mereka memperkenalkan Apple II. Itulah komputer pribadi pertama di dunia. Komputer telah mengubah wajah peradaban barat modern secara drastis sejak tahun 80-an. Pada awalnya, komputer dikenal sebagai otak elektronis yang mampu melakukan bermacam-macam kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Komputer merevolusi ilmu matematika melalui kemampuannya memperluas jangkauan otak perhitungannya, seperti mobil dan pesawat yang mampu memperjauh jarak yang ditempuh. Demikianlah teknologi komputer terus berkembang dan melahirkan inovasi. Hampir tiap tahun perusahaan-perusahaan komputer internasional mengeluarkan model komputer terbaru mereka dengan berbagai fitur dan keistimewaan serta perbaikan-perbaikan terhadap generasi-generasi sebelumnya. Ukurannya pun dibuat semakin simpel tapi menarik dan daya memorinya terus diperbesar. Kemudian kita masuk pada bagian yang D, yaitu teori partikel elementer. Mengamati perkembangan ilmu diantaranya juga bisa dilakukan dengan melihat temuan-temuan para ilmuwan di berbagai bidang. Satu contohnya misalnya tentang teori partikel elementer. Selama lebih dari 2500 tahun manusia mencari misteri sifat materi. Salah satu bentuk penasaran itu disalurkan dengan mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Democritus, filosof Yunani, menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel kecil. Ini disebut atom. Atom adalah kata Yunani yang berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Ilmu pun berkembang dan sejumlah percobaan dilakukan dan teori-teori baru bermunculan. Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Di dalam atom terdapat sejumlah partikel dasar atau elementer yang tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron. Lebih jauh, sekarang ditemukan quark sebagai bagian dari proton dan neutron, sehingga saat ini yang disebut sebagai partikel elementer adalah quark dan elektron. Di samping quark dan elektron, ada partikel lain seperti foton. Beberapa jenis neutron yang digolongkan sebagai partikel elementer atau dikenal sebagai partikel subatomik. Partikel elementer ini disebut sebagai jantung fisika karena partikel-partikel elementer inilah yang mengatur sifat fisika suatu benda yang akan menentukan sifat fisika benda tersebut. Misalnya, mengapa suatu benda ada yang dapat menghantarkan listrik dengan baik dan benda yang lain tidak. Ini tergantung dari gerakan partikel elementer atau dalam hal ini elektron. Pada suatu konduktor, elektron dapat bebas bergerak sehingga konduktor dapat menjadi penghantar listrik yang baik. Sedangkan pada isolator, elektron terlihat kuat sehingga tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Ini menjelaskan mengapa misalnya logam adalah penghantar listrik yang baik, sedangkan kayu tidak. Setiap kali lahir teori fisika atom akan muncul serangkaian percobaan yang dikemukakan bisa menghasilkan teori baru. Teori baru tersebut bisa jadi menentang teori yang lama seperti yang terjadi setelah Democritus, namun bisa juga bersifat menguatkan. Dalam sifat menguatkan inilah temuan Gerardus Hopf, peraih hadiah Nobel Fisika tahun 1999 bersama rekannya Martinus Feldman, profesor fisikawan teoretis dengan spesialisasi di bidang partikel subatomik. Mereka menegaskan bahwa teori model standar bisa diterima untuk menjelaskan bahwa jagat raya tersusun atas quark, lepton atau yaitu elektron dan neutron, dan boson atau foton.
Teori tentang partikel elementer bisa menjadi dasar bagi temuan-temuan baru yang spektakuler. Bukan tidak mungkin manusia bisa diubah partikel dasarnya, sehingga bisa dipindah tempatkan setiap saat tanpa kendaraan seperti digambarkan dalam Star Trek. Kita masuk pada kemajuan sains dan teknologi di bidang-bidang lain. Sebagaimana dikemukakan di atas, di zaman kontemporer ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia mendapat sentuhan efek kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Bukan hanya dalam bentuk teknologi rekayasa genetika, teknologi informasi dalam bentuk kecanggihan komputer dan internet, atau tentang teori partikel elementer, tapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Di bidang teknologi komunikasi jarak jauh, misalnya yang berawal dari telepon, terus berkembang cepat dengan munculnya alat-alat komunikasi personal mutakhir seperti handphone dengan berbagai inovasinya dalam bentuk yang mutakhir, misalnya HP yang bentuknya semakin simpel, ringan, namun tetap luks, tidak saja mampu mengirimkan suara tapi juga gambar sekaligus. Begitu pula dengan teknologi penjelajahan ruang angkasa. Bila pada tahun 1961 Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang diluncurkan keluar angkasa oleh Uni Soviet dengan pesawat Vostok I-nya, yang kemudian disusul oleh Amerika pada tahun 1968 dan pada tahun 1969, tepatnya tanggal 20 Juli, Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Maka sekarang bulan sudah memproyeksi untuk dikomersialisasikan. Peluncuran pesawat membuka jalan menuju komersialisasi bulan direncanakan akan dilakukan pada Juni 2003 dari Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. Ilmu dan penemuan-penemuan yang menjadi ciri utama perkembangan ilmu itu memang berkembang sangat cepat. Untuk mendapatkan gambaran sepintang tentang beberapa perkembangan ilmu itu berjalan cepat dapat kita lihat misalnya dalam tabel berikut. Dengan melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi di lapangan pengetahuan modern tidak saja menunjukkan cepatnya perkembangan itu, tapi lebih menakjubkan lagi, telah terjadi juga percepatan. Hanya saja perkembangan ilmu ternyata tidak berarti mutlak sebagai rahmat bagi kehidupan manusia. Tidak jarang kemajuan ilmu dan teknologi yang terus berlangsung hingga saat ini membuat banyak manusia khawatir atau bahkan takut terhadap dampak negatifnya, dan banyak pula yang telah merasakan langsung akibat bagi kehidupan mereka, baik kehidupan material maupun spiritual. Baik, sekianlah penjelasan materi saya dalam sejarah perkembangan ilmu pada zaman kontemporer. Semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.